Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bisanadil muttasil al muallif rahimahullah qala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa adana bi barakatihi. Amin. Wa Nabi Ayyub dan ceritakan saking Abu Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Rasulullah man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Man barang siapa shoma kang poso sapa man Ramadhana ing wulan Ramadan thumma atba'ahu mongko keri-keri ngenutaken sapa man hu ing Ramadan sitan ing 6 dina min Syawalin saking wulan Syawal. Kana mongko ana sapa man kasiyamid dari iku kaya poso setahun. Rawahu nyritakaken hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa Ahmadulan Imam Ahmad wal arba'atulan Imam Babat wa Tabarani ulan Imam Tabrani. Wa an Ibnu Abbas lan ceritakan saking Ibnu Abbas yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala ngucap sapa Ibnu Abbas kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi iku leh loman-lomane menungso wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi atau Rasulullah aswadama iku luweh leman-lemane barang yakunu kang ana sapa Kanjeng Nabi fi Ramadhana iku ing dalam bulan Ramadan. Kina yalaqahu nalkane tetemu ing Kanjeng Nabi sapa Jibril malaikat Jibril. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi yalaqahu iku tetemu sapa Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana iku yalaqahu tetemu hu ing Kanjeng Nabi sapa Jibril malaikat Jibril fi kulli lailatin ing dalam saben-saben suwiji ing dalam saben-saben bengi min Ramadhan saking wulan Ramadan. Wa yudarisu maka mudarasahkan sapa Jibril ing Kanjeng Nabi. Wa yudarisu maka mudarasahkan utawa ndheresaken sapa Jibril ing Kanjeng Nabi Al-Qur'an ing Qur'an. Wala Rasulullah maka yakti utai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina yalaqauna lakane tetamu ing Kanjeng Nabi sapa Jibril malaikat Jibril ajwatu iku leman bil khairi kelawan kebagusan minarihi tinimbang saking angin al mursalati kang den tiupaken den culaken ya kena muttafaqun alaih utawi hadis iku wis munafaqati apa alai ing atase sahih hadis. Kaum muslimin rahimakumullah, Abu Ayyub radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri." Artinya barang siapa yang puasa Ramadan 1 bulan penuh, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, kana kasiyamid dahri, maka orang itu seperti puasa dalam 1 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tabrani, dan imam-imam hadis yang 4 yang lainnya. Artinya bahwasanya bulan Ramadan ini puasa
satu bulan penuh berarti 30 hari, maka setiap satu hari sama dengan 10 hari. Karena satu kelipatan pahala itu dilipatkan 10 kali. Sehingga 1 tahun itu sehingga 1 bulan itu sama dengan 10 kali berapa? Kali 10. Sehingga 10 bulan. Nah, karena 1 bulan sama dengan beramal 10 bulan kelipatannya. Terus ditambah 6 hari. 6 hari berarti 60 hari kelipatannya. Sehingga 2 bulan. Persis jumlahnya 12 bulan. Seandainya kita setiap tahun itu puasa 1 bulan Ramadan, kemudian kita selalu juga mengikuti puasa sunnah atau menjalani puasa sunnah di bulan Syawal, maka kita seperti puasa 1 tahun. Kalau tiap tahun begitu berarti tiap tahun ini kita puasa terus nilainya. Nilainya seperti puasa terus 1 tahun. Kalau sepanjang umur kita begitu berarti sepanjang umur kita puasa terus. Ini luar biasa ini faedahnya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, jangan lupa puasa 6 hari di bulan Syawal meskipun sunnah. Nah, puasa 6 hari di bulan Syawal itu menurut mazhab Maliki memang makruh kalau dilakukan persis setelah 1 hari Idul Fitri. Setelah 1 hari dilakukan puasa 6 hari, itu menurut mazhab Maliki makruh. Karena orang awam mengira itu wajib. Baru Ramadan, peraih 1 hari Idul Fitri, kemudian puasa lagi. Dikiranya masih wajib lagi. Oleh karena itu, menghindari dugaan masyarakat awam yang demikian itu, maka boleh dan akan lebih baik dilakukan pada hari-hari yang penting ada di dalam bulan Syawal. Tanggal berapa saja bulan Syawal, asal masih bulan Syawal dilakukan puasa 6 hari itu tetap termasuk sitan min Syawal, termasuk 6 hari di bulan Syawal. Meskipun tidak berturut-turut. Jadi banyak Senin Kemis, banyak 3 minggu. Kan sudah 6 hari. Nah, itu sudah cukup untuk bisa menjadi termasuk sitan min Syawal. Kaum muslimin rahimakumullah, menurut jumhur memang lebih baik 1 hari setelah Idul Fitri. Tapi malah menurut Malik makruh. Karena apa? Karena takut diduga oleh orang awam bahwa 6 hari ini puasa wajib. Oleh karena itu, terutama bagi tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh agama, itu ya jangan jangan persis sesudah 1 hari. Apalagi kita mempunyai adat yang namanya kunjung hari raya, keluputan. Ya, orang-orang ramai-ramai keluputan pada hari-hari Idul Fitri dan hari-hari sesudahnya. Terutama seminggu setelah hari raya Fitri atau seminggu mulai 1 Syawal sampai tanggal 6 atau 7, itu masih ramai-ramainya orang ziarah. Orang ziarah silaturahmi. Kemudian dalam silaturahmi itulah kita semua menghilangkan dosa. Karena dosa kita selama Ramadan sudah habis, tinggal dosa yang sesama manusia. Puasa 1 Ramadan ini kan pahalanya surga dan diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang lalu diampuni, termasuk dosa besar. Jadi orang yang puasa 1 bulan Ramadan itu diampuni dosanya, dosa kecil maupun dosa besar.
Oleh karena itu, tinggal dosa yang berhubungan dengan hak adami atau sesama manusia. Dan itu tidak bisa habis kalau kita tidak melaksanakan langsung permohonan minta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, itulah kaum muslimin rahimakumullah, apa yang disebut dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa anugerah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini luar biasa. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling loman, yakni banyak berbuat baik, banyak bersedekah, banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Pada dasarnya Rasulullah memang sudah orang yang dermawan atau loman. Tetapi kalau bulan Ramadan lebih loman lagi, lebih loman-loman lagi. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam loman tidak terhadap masalah makanan atau sodako, tetapi loman dengan melakukan ibadah-ibadah. Artinya kanjeng Nabi itu memperbanyak amal-amal kebaikan, terutamanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Rasulullah tidak henti-hentinya melakukan kebaikan-kebaikan. Apapun kebaikan itu. Apalagi kalau bulan Ramadan itu malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi setiap malam. Di bulan Ramadan itu malaikat Jibril datang kepada Nabi setiap malam. Untuk apa? Untuk mudarasah Al-Quran. Untuk mempelajari. Maksudnya membaca Al-Quran berulang-ulang. Ya, kanjeng Nabi membaca Quran, Jibril menyemak, Jibril membaca Quran, nah kanjeng Nabi nyemak. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dikatakan Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril itu, yakni pada bulan Ramadan itu, ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Rasulullah itu lebih loman dengan kebaikan, lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Lebih banyak itu daripada apa? Daripada angin yang dilepas. Angin itu memberikan anugerah, kenikmatan kepada kita semua. Lepaskan, semua orang merasa senang dengan angin, dingin hawanya, semriwing, sejuk dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah lebih banyak lagi melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, apalagi ketika mudarasah dengan malaikat Jibril radhiyallahu alaihi salam. Kaum muslimin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di bulan Ramadan itu dianjurkan sekali untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Dianjurkan sekali mudarasah Al-Quran. Karena apa? Li'annahu asyaddu tafallutan minal ibil fi iqaliha. Karena Quran itu kalau sudah dihafalkan gampang lupa. Gampang lupa, gampang lepas. Gampang lupa, gampang lepas. Sehingga lupa. Padahal melupakan Al-Quran, melupakan artinya tidak memang sembrono, ya tetap deres. Yang penting deres. Soal lancar maupun tidak lancar itu urusan Allah. Yang penting jam sekian sampai sekian mudarasah Al-Quran. Terus. Nah, alhamdulillah Al-Fakir ini tiap Jumat khatam Al-Quran, tiap Jumat khatam Al-Quran, sehingga satu hari saya 5 juz. Ini saya baca terus, satu hari 5 juz sampai Jumat selesai. Nah, syukur kalau kita lebih dari itu. Nah, setidak-tidaknya di bulan Ramadan inilah kita harus menghatamkan Al-Quran. Setidak-tidaknya. Sebab apa? Membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu sangat-sangat besar pahalanya. Bukan dihitung lamanya membaca, tetapi dihitung pahala itu dengan huruf. 1 huruf 10 kebaikan. Berapa jumlah huruf Al-Quran? Apalagi di bulan Ramadan. Akan berlipat ganda. Jadi kalau dibaca di bulan Ramadan, itu akan lebih banyak lagi. Kelipatannya tidak hanya 10, tetapi lebih dari itu. Hingga 700 kelipatan. Itu kalau dibaca dengan wudu, punya wudu. Kalau dibaca
tanpa wudhu. Kalau dibaca dengan wudhu, yakni dari suci, dari hadas, maka pahalanya akan lebih besar lagi. Apalagi dibaca di dalam sholat, maka kelipatan pahalanya akan sangat-sangat banyak. Tidak bisa menghitung sudah. Kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Apalagi seperti sering kita ketahui bahwa Ramadan diturunkannya Al-Quran. Ramadan adalah bulan Quran. Artinya apa bulan Quran? Artinya kita semua harus banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Baik untuk mengkaji hukum-hukumnya atau isi kandungannya yang ditulis dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab apalagi ya, tauhid, kitab-kitab, nah, macam-macam kitab-kitab agama lah. Di situ adalah isi daripada Al-Quran. Dan itu lebih bisa dipahami daripada langsung membaca Al-Quran. Dan lebih utama. Makanya para kiai kalau bulan Ramadan adalah meskipun tidak meninggalkan membaca Quran, membaca kitab-kitab agama. Apa itu fikih, apa itu tauhid, apakah itu adab, apakah itu tasawuf, dan lain sebagainya. Karena semuanya itu adalah isi daripada Al-Quran. Nah, sementara Rasulullah menyebutkan bahwa afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Nah, ibadahnya umatku yang paling utama adalah membaca Quran. Tilawatul Quran. Sekedar membaca. Membaca Al-Quran itu, ngerti artinya tetap dapat pahala, lebih banyak pahalanya. Tidak mengerti artinya juga tetap membaca, mendapat pahala. Oleh karena itu, orang bodoh maupun orang pintar, orang khos maupun orang am, tetap membaca Quran itu dilakukan. Apa gunanya ketika kita masih kecil, datang ke langgar, ke musola, ke surau, ke masjid untuk belajar ngaji Al-Quran, tetapi setelah dewasa, setelah besar, tidak pernah membaca Quran. Masya Allah, kasihan Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana kita ini meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran itu jangan sekali-kali ditinggalkan. Rutinlah baca Al-Quran. Ya, saya sudah baca setiap sholat kan baca Quran. Iya, bukan itu yang dimaksud. Itu juga sudah baca Quran. Karena di dalam sholat ada Fatihah, ada surat-surat. Surat pun dicari yang pendek-pendek saja. Cari yang pendek-pendek saja. Oleh karena itu membaca Al-Quran yang tilawah, yang tilawatul Quran itu membaca langsung tartil dari awal hingga akhir. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah Rasulullah loh, itu masih bulan Ramadan, ini masih mudarosa dengan malaikat Jibril. Jadi kita mudarosa ini bukan untuk supaya lanyah, bukan. Yang penting kita membaca Al-Quran. Yang penting kita membaca Al-Quran. Saya ingat ceritanya ayah saya. Ayah saya cerita ketika Yai Abdul Hadi Langitan, gurunya ayah saya, mulai menghafalkan Al-Quran. Sudah tua baru mulai menghafalkan Al-Quran. Sudah jadi kiai besar baru menghafal Al-Quran. Kemudian adiknya Mbah Yai Mat Marzuki, Kiai Ahmad Marzuki, matur kepada kakaknya Kiai Abdul Hadi, Mas Hadi, saya kepingin seperti sampean. Apa? Saya kepingin menghafalkan Al-Quran. Saya mau yang menghafal Al-Quran. Apa katanya Abdul Hadi? Jangan. Kamu baca saja, sama saja. Kamu baca saja, Quran itu sudah sama saja. Ingat, kamu itu punya anak banyak, ya, punya istri, punya anak banyak. Kamu harus memberi nafkah mereka. Dan itu kewajiban yang lebih utama yang harus kamu lakukan. Jadi cukup dengan membaca Al-Quran. Yang penting dibaca Quran itu bukan hanya gaya dihafalkan dan seterusnya. Oleh karena itu kaum muslimin, di dalam rangka untuk memperlancar bacaan Al-Quran, yang penting dibaca. Diberi lancar atau lanyah, ya, itu sudah terserah Allah lah, sudah terserah Allah. Jadi jangan, ya boleh-boleh saja supaya saya lanyah hafalan saya, boleh-boleh saja dan itu baik. Tetapi
Yang penting yang dibaca Al-Quran itu karena Allah semata. Yang kedua, di bulan Ramadan ini dianjurkan mujalasah dengan orang-orang soleh. Di bulan Ramadan ini disunahkan duduk atau mujalasah atau berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena Nabi Muhammad SAW, karena malaikat Jibril saja, itu kalau Ramadan melakukan mujalasah dengan orang soleh, yaitu Rasulullah SAW. Tiap malam Jibril datang ngaji kepada Nabi Muhammad SAW. Ngaji apa? Ya ngaji Quran. Kadang-kadang Jibril yang membaca, Nabi mendengarkan. Kadang-kadang Nabi membaca, Jibril yang mendengarkan. Itu Jibril saja. Orang yang paling soleh mungkin di antara sekian makhluk Allah mungkin setelah Nabi Muhammad SAW dan para Rasul. Malaikat Jibril itu masih tiap malam itu ngaji. Kalau ada orang Ramadan malah pergi gak ngaji. Nah, itu bagaimana? Malaikat Jibril saja datang ke Rasulullah, mondok, ya, tiap malam datang. Anda ini mestinya kalau mengikuti sunnah Rasulullah, sunnahnya Malaikat Jibril, kalau Ramadan ya datanglah tiap malam ngaji, duduk bersama, mujalasah dengan orang-orang soleh, dengan kiai, dengan ulama. Entah kamu mondok di mana, datang di mana, mujalasah di mana, mau di Langitan, mau di Siman, mau di mana saja, monggo. Yang penting mujalah as-solehin ini akan mendapatkan manfaat yang banyak sekali. Kalau malaikat Jibril saja masih ngaji kebanyakan Nabi Muhammad SAW, mengapa kita, Jibril yang membawa wahyu dari Allah, yang membacakan, yang memasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad dan seterusnya, sehingga Nabi Muhammad bisa baca Al-Quran, mengapa kita tidak berbuat seperti malaikat Jibril? Ya? Sehingga kita berakhlak seperti akhlaknya orang-orang terhormat itu. Sehingga amal kita akan amal baik kita akan bertambah. Pemberian Allah kepada kita akan bertambah. Yang selanjutnya menunjukkan bahwa membaca Al-Quran adalah ibadah yang utama di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini yang paling utama bukan taraweh, bukan tarawehnya, tetapi membaca Al-Qurannya. Anehnya tidak pernah baca. Nah, ya kalau tidak baca Al-Quran ya ngaji. Ngaji itu sudah mengkaji isinya Al-Quran. Dan orang-orang yang arif billah, orang-orang yang arif billah, al-arifun billah, itu telah menyebutkan bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini sangat lezat. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa membaca Quran ini sangat-sangat nikmat. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini harus kita baca Al-Quran. Pak, saya belum lancar baca Quran. Tidak apa-apa. Orang yang belum baca Quran itu, apa itu? Kesulitan belekak-belekuknya itu menambah pahala. Jadi, menambah kebaikan dibanding yang lancar dengan yang belekak-belekuk. Pahalanya lebih besar yang belekak-belekuk. Artinya apa? Artinya orang yang bacanya masih belekak-belekuk supaya rajin belajar. Makanya diberi pahala banyak. Supaya rajin belajar Al-Quran. Oleh karena itu, baik yang masih belekak-belekuk bacanya Al-Quran maupun sudah lancar, marilah kita baca Al-Quran di bulan Ramadan. Saatnya kita, bulan Ramadan adalah bulannya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulannya umat Muhammad berarti ini bulan kita, bulan kesejahteraan bagi kita, bulan kemakmuran bagi kita, bulannya pahala bagi kita di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita semua bisa ada di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu mudah-mudahan tahun depan kita masih diberi umur panjang dalam keadaan sehat walafiat dan kuat semangat dalam ibadah di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Saya rasa cukup sekian pada malam hari ini. Insya Allah
akan kita sambung malam-malam berikutnya. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ta'ala ala khairi khalqi sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin Ramadan wa sallim Ramadan lana Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana Allahumma kama ballaghtana hadha syahrul mubarak فبلغنا شهور رمضان العادية وارزقنا الصحة والقوة والنشاط في العبادة يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.